Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada, kita selalu berada di dalam tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami GBI New Heart menyambut Bapak dan Ibu Saudara semuanya untuk beribadah secara online bersama dengan kami. Oleh karena itu, siapkanlah hati dan pikiranmu untuk beribadah dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tiba waktunya kita akan datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, karena Dialah satu-satunya tempat perlindunganku. Karena hanya Dialah kubu pertahanan yang dapat kupercaya. Dan dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, karena ku takkan goyah. Semua karena Tuhan. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku. Oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Engkaulah tempat perlindunganku. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku. Oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Walau 1000 orang rebah di sisiku, ku rebah di keadaanku, malah petaka akan menimpaku. Sebab ku tahu pasti kasih-Mu nyata
karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu, Yesus. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Engkau tertinggi, Engkau termulia, ya Yesus. Haleluya. Sebab Engkau yang patut ditinggikan, Engkau yang patut diagungkan. Hosana, Hosana. Sama-sama dengan saya katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Mari angkat hatimu, sama-sama katakan Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Let our King. Let our King be lifted up. Hosana. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan yang begitu besar dan agung. Tiba waktunya kita akan memuji dan mengagungkan sama-sama ketinggiannya nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya Ibu Bapak yang ada di rumah, kita bersorak-sorai menyembah dan mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Denganmu Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, mengagungkan dan memuji nama Yesus Kristus yang besar. Haleluya.
Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yesus, Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Tibalah kita masuk ke gerbangnya untuk bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya dengan singa. Goyangkan badanmu. Kita memuji nama Tuhan. Sebab di balik pujian ada kekuatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, janji besarkan agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari ikut bersama-sama dengan saya. Kita bergoyang kembali, sebab ada kekuatan di balik pujian. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya.
Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu sama-sama. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari saya mengundang, angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan dari hatimu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi dengan semangat bersama-sama. Bangkitlah dari tempat dudukmu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari ibu bapak, saudara-saudari sekalian dikasih oleh Tuhan, persiapkanlah persembahanmu, berikanlah yang paling terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Tiba waktunya kami memberikan apa yang kami miliki. Jumlah tak banyak, tetapi hati kamilah yang diajarkan untuk memberi kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar sangat bermanfaat untuk pekabaran Injil dimanapun berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan siap memberi dengan sukacita. Jemaat Tuhan yang siap memberi sama-sama katakan dengan saya, amin. Selamat memberi. Terima kasih untuk seluruh persembahan yang telah ibu bapak dan saudara-saudari berikan.
Kini tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama persiapkan hati kita untuk duduk diam di bawah kehendak-Nya. Dan Tuhan ingin mengajar kepada kita banyak hal. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Sama-sama katakan, Tuhan inilah. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang. Supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senang. Supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Syukur
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di siang hari ini ya Bapa. Kalau di siang hari ini kami boleh kembali memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, itu semua karena kasih setia-Mu atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, di siang hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarlah setiap kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang ditaburkan di siang hari ini ya Tuhan, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga pada akhirnya ya Tuhan, apa yang kami dengar di siang hari ini ya Tuhan, dapat memberkati banyak orang melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama-Mu ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat siang, salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Hari ini tanggal 14 Februari 2021, dunia merayakan Hari Kasih Sayang atau yang dikenal dengan Valentine's Day. Hari di mana ada begitu banyak orang di luar sana. Mereka sibuk mencari coklat, mereka sibuk mencari boneka beruang, mereka sibuk mencari karangan bunga untuk orang-orang yang mereka cintai, untuk orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi sebagai orang percaya, kita sama-sama yakin dan percaya bahwa setiap hari adalah hari kasih sayang. Kita tidak perlu menunggu 1 tahun sekali untuk merayakan hari kasih sayang. Karena sebenarnya kapanpun, dimanapun kita bisa mewujud nyatakan kasih sayang itu. Nah, di siang hari ini ada satu tema yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Sebuah tema yang berkenaan dengan tanggal 14 Februari, yaitu What is love? Apa itu kasih? Kalau misalkan saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, apa itu kasih? Kira-kira kasih itu apa sih Bapak Ibu? Apa sih kasih itu? Kalau misalkan saya bertanya seperti ini, tentu jawabannya pasti akan banyak variasi. Ada yang akan menjawab kasih itu adalah perasaan ingin menjaga, perasaan ingin melindungi, perasaan ingin hidup bersama sampai maut memisahkan. Jawaban Bapak Ibu betul, itu benar, tidak ada yang salah. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan mengenai kasih? Nah, di siang hari ini saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai apa itu kasih dari firman Tuhan yang akan kita baca di siang hari ini. Tapi sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit pengertian apa itu kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih yang di sini itu diartikan sebagai perasaan sayang. Ya, kasih itu adalah cinta. Kasih itu adalah suka kepada lawan jenis pastinya ya. Kasih itu adalah menanggung rindu. Nah, ini yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kita sebagai orang percaya, tentu kita harus back to the Bible. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai kasih? Apa yang firman Tuhan katakan tentang cinta dan sayang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Yohanes. Di dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 18. Kita buka 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ke 18, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 yang barusan saja kita baca, kalau saya boleh simpulkan dengan sederhana, maka kasih menurut firman Tuhan sederhana sekali. Kasih itu adalah
do something. Kasih itu adalah melakukan sesuatu. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar perasaan sayang, kasih itu bukan hanya sekedar perasaan cinta, kasih itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara nyata di dalam kebenaran. Jadi kalau hari ini kita berkata, aku mengasihi gerejaku, aku mengasihi orang tuaku, aku mengasihi anak-anakku, so you have to do something for them. Kita harus melakukan sesuatu buat mereka. Karena kasih yang firman Tuhan katakan, itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang nyata dan di dalam kebenaran. Jadi kasih bukan hanya sebatas perkataan yang keluar dari mulut kita. Tetapi kasih itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Bapak Ibu, ketika saya membaca teks ini, sesaat saya menjadi paham betul ada sebuah penggalan kata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, begitu besar kasih Allah. Ketika saya membaca teks ini, saya menjadi paham betul apa yang dimaksud dengan kata begitu besar kasih Allah. Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan dengan jelas katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita semua, kalau saja Tuhan Yesus, kalau saja Tuhan dari surga hanya berkata, anak-anakku, aku mencintai kalian. Anak-anakku, aku mengasihi kalian. Tetapi kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu, kalau Tuhan tidak turun ke dunia dan dia mati di atas kayu salib, pertanyaannya sederhana. Apakah hari ini kita bisa merdeka sebagai orang percaya? Apakah hari ini kita bisa bebas dan lepas dari belenggu dosa? Mungkin hari-hari ini kalau kita tidak mengalami wujud nyata kasih dari Tuhan, saya mau katakan mungkin hari ini kita hidup di dalam kekejaman. Mungkin hari ini kita hidup di dalam kejahatan karena kita tidak paham, karena kita tidak tahu apa itu kasih. Kalau Tuhan hanya berkata, aku mengasihi kalian anak-anakku, tapi Tuhan tidak melakukan sesuatu, saya dapat pastikan hari ini kita tidak akan disebut sebagai orang merdeka. Hari ini kita tidak akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, dan bukan hanya sekedar perkataan, bahkan Tuhan turun ke dunia ini, mengambil wujud manusia, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Maka saya dapat katakan, Tuhan benar-benar mengasihi kita. Tuhan do something buat kita. Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Itulah sebabnya saya katakan, love is doing something. Kasih itu melakukan sesuatu. Kalau hari ini kita berkata kepada orang tua kita, Papa, Mama, aku mengasihi kalian. Maka lakukanlah sesuatu untuk orang tua. Bahagiakanlah mereka. Buat teman-teman yang masih sekolah hari ini, mungkin engkau masih belum bisa memberikan upah, memberikan uang, hasil pekerjaanmu. Tetapi hari ini untuk membahagiakan orang tuamu, karena engkau mengasihi mereka, engkau bisa memberikan nilai yang baik untuk mereka. Untuk orang tua, kalau engkau memang mengasihi anak-anakmu, berikanlah teladan yang baik bagi anak-anakmu. Karena dengan demikian engkau sedang mewujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan mereka. Sebuah teladan yang akan terus mereka bawa sampai mereka dewasa. Dan buat teman-teman pelayanan, buat para jemaat dimanapun, gereja apapun, saya mau katakan, kalau hari ini engkau berkata, aku mengasihi gerejaku, lakukan sesuatu buat gerejamu. Engkau dapat memberikan tenagamu, engkau dapat memberikan pikiranmu, engkau dapat memberikan perasaanmu. Bahkan kalau engkau memiliki berkat materi, engkau juga bisa berikan itu sebagai bentuk engkau mengasihi gerejamu. Karena love is doing something, bukan do nothing. Lakukan sesuatu.
Kalau Tuhan Yesus saja mau mati untuk menebus kita, seharusnya kita belajar untuk mengorbankan sesuatu untuk orang-orang yang kita kasihi. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini, hari yang dikenal dengan kasih sayang, saya yakin dan percaya kita semua memiliki kasih Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau misalkan saya boleh menyimpulkan apa itu kasih, maka saya dapat menyimpulkan kasih adalah perasaan sayang. Kasih adalah perasaan cinta yang disertai dengan tindakan, bukan hanya perkataan. Jadi kalau hari ini nanti teman-teman kita ada yang bertanya, kasih itu apa? Maka kita bisa menjawab, kasih itu adalah perasaan sayang yang disertai dengan tindakan, bukan hanya dengan perkataan. Amin Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, kita akan sama-sama membaca 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ini merupakan salah satu karya tulis yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan kalau misalkan kita baca 1 Korintus pasal 13 ini, menurut saya pribadi, apa yang disampaikan oleh Paulus di sini begitu luar biasa. Paulus menjabarkan, Paulus mengartikan kasih begitu spesifik. Apa saja yang ada di dalam 1 Korintus pasal 13 ini. Maka dari itu izinkan saya untuk breakdown, membaginya menjadi 2 bagian. Saya akan membahas 1 Korintus pasal 1 Korintus pasalnya yang 13 dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang keduanya 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5. Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama baca di dalam 1 Korintus pasal yang 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan bagi kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Rasul Paulus katakan, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ketiga ini, kalau saya breakdown, di sini saya menemukan adanya kurang lebih 4 sampai 5 kelebihan. Ya, ada 4 sampai 5 kelebihan yang akan menjadi sia-sia tanpa kasih Allah. Saya ulangi. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ketiga, di sini ada 4 sampai 5 kelebihan yang akan menjadi sia-sia semuanya itu tanpa adanya kasih Allah. Kita coba bahas ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 di ayatnya yang pertama, tadi di situ dikatakan bahwa sekalipun Rasul Paulus bisa berbicara dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi kalau Paulus tidak mempunyai kasih Allah di dalam kehidupannya, Paulus mengatakan, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lalu yang berikutnya, Paulus mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia dan pengetahuan, tapi kalau aku tidak punya kasih Allah, Paulus dengan jelas sekali lagi katakan, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih Allah, aku sama sekali tidak berguna. Lalu yang di ayatnya yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, dengar baik, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, sekalipun kita punya karunia, mau itu A sampai dengan Z,
Sekalipun kita punya begitu banyak karunia, mau karunia mengadakan mujizat, mau karunia kesembuhan, mau karunia apapun itu, berbahasa roh, apapun itu, mau kita punya karunia nubuatan, penglihatan, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya kasih Allah, semuanya tidak berguna. Semuanya sia-sia, semuanya tidak ada faedahnya bagi kita. Dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata fondasi dari semuanya itu cuma satu, kasih Allah. Bapak Ibu, kalau saya boleh membaca dari apa yang Rasul Paulus sampaikan di sini, maka saya berasumsi bahwa setiap orang yang mempunyai karunia, setiap orang yang mempunyai iman yang sempurna, dan sampai seseorang mempunyai kerelaan atau pengorbanan yang begitu luar biasa, saya berasumsi bahwa mereka bukan orang yang mengikut Tuhan 1-2 hari. Saya yakin dan percaya kalau seseorang bisa memiliki karunia yang begitu banyak, kalau seseorang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang Kristus, seseorang memiliki iman yang sempurna sampai dapat memindahkan gunung ataupun menghentikan matahari, maka orang ini pasti sudah menjadi pengikut Tuhan yang cukup lama. Pasti. Dia bukan pengikut Tuhan 1-2 hari. Dia pasti pengikut Tuhan yang cukup lama. Jadi saya mau katakan di sini, bukan soal berapa lama kita mengikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan sudah lama, it's good, bagus. Tapi dengar baik. Kalaupun kita mengikut Tuhan belasan bahkan puluhan tahun, tapi kalau kasih Allah itu tidak ada di dalam diri kita, sia-sia semuanya itu. Semuanya tidak berguna. Paulus sendiri yang katakan, sekalipun kita mau mendengarkan firman Tuhan yang keras, mau berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, kalau kita tidak memiliki kasih Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, semuanya itu sia-sia. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, bahwa kita semua yang siang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, di siang hari ini saya akan masuk kepada bagian yang kedua mengenai apa itu kasih. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu, di siang hari ini saya tidak akan membahas kasih yang telah saya sebutkan tadi. Saya tidak akan membahas kasih secara keseluruhan. Tapi di siang hari ini saya hanya akan membahas 5 dari begitu banyaknya kasih yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya hanya akan membahas 5. Apa itu kasih? Yang pertama, kasih itu sabar. Selama ini mungkin kita selalu berkata kepada orang-orang yang sedang emosi atau yang sedang marah, kita selalu bilang, sabar, jangan marah Bu, sabar Pak, jangan marah-marah. Nah, yang menjadi persoalannya adalah, apa sih itu sabar? Kalau saya boleh bertanya lagi kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, sabar itu apa? Ada yang mungkin menjawab sabar itu menunggu, betul. Saya mau katakan sabar itu memang menunggu. Tapi yang menjadi poin penting di kata sabar ini, dengar baik Bapak Ibu. Sabar itu bukan bicara mengenai soal berapa lama kita menunggu. Ya, sabar itu bukan bicara soal berapa lama kita menunggu, tapi yang menjadi persoalannya adalah respon apa yang kita lakukan selama kita menunggu. Itu yang paling penting Bapak Ibu.
Selama ini kita mungkin menunggu berjam-jam, tapi yang menjadi persoalannya, respon apa yang kita lakukan selama kita menunggu berjam-jam? Seringkali orang, mereka ngedumel dalam hatinya, aduh lama banget sih nih. Seringkali kalau kita mau bayar di kasir, di Indomaret, kalau depan kita lama, kita seringkali ngedumel kan, aduh belanja apa sih lama banget sih? Aduh, seringkali kita ngedumel, secara tidak sengaja, secara tidak kita sadari, kita sedang marah di dalam diri kita. Nah, disinilah yang mau saya sampaikan. Kalau orang memiliki kasih Allah, mau selama apapun dia menunggu, dia tetap akan memiliki respon yang baik ketika dia menunggu. Kalau kita melihat kata sabar di dalam bahasa Inggris, di sini bisa berarti patient dan juga bisa berarti long suffer, yang artinya adalah bertahan di dalam penderitaan yang panjang. Jadi Bapak Ibu dengar baik, kalau hari ini engkau sedang mengalami masa sulit, kalau hari ini engkau sedang mengalami masa-masa sukar, kalau hari ini engkau sedang dalam pergumulan, kalau hari ini engkau sedang merasa aku sudah tidak kuat lagi Tuhan, aku ingin menyerah, dengar baik Bapak Ibu, bersabarlah. Setiap orang yang memiliki kasih Allah di dalam dirinya, mereka akan senantiasa sabar. Mereka akan menunggu di dalam kesesakan. Tapi Vin, sampai kapan? Bersabarlah. Sampai pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan sesuatu bagimu. Bapak Ibu dengar, seringkali hari-hari ini, banyak orang ketika mereka mengalami ujian, ketika mereka menghadapi masa-masa sulit, mereka tidak sabar. Mereka tidak kuat. Mereka menyerah. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, seringkali respon yang diambil oleh orang ketika mereka sedang menderita, yang tidak sabar di dalam penderitaan mereka, mereka marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih harus saya Tuhan? Kenapa bukan dia Tuhan? Kenapa sih harus aku Tuhan? Aku kan gak kuat. Tuhan, kenapa sih harus aku yang kena masalah finansial Tuhan? Kenapa gak dia Tuhan? Kan duit dia lebih banyak Tuhan. Kenapa harus saya Tuhan? Saya aja penghasilan pas-pas. Kenapa harus saya Tuhan? Kenapa bukan dia? Duit dia kan banyak. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, kenapa dia? Kenapa? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Kenapa bukan dia? Ketika orang mulai kecewa, ketika orang mulai marah sama Tuhan, pada akhirnya mereka akan kecewa sama Tuhan. Bermula dari marah, mereka akan kecewa. Mana Tuhan janjimu Tuhan? Bukankah Engkau yang mengajarkan kepada kami bahwa di saat kami berdoa kepada Engkau, Engkau akan mewujudkan doa kami? Bukankah Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami ya Tuhan bahwa di dalam kesesakan kami harus senantiasa bergantung kepadamu Tuhan? Tapi mana Tuhan? Pada akhirnya mereka kecewa karena mereka tidak mendapatkan jawaban doa. Di saat mereka mulai kecewa, akhirnya mereka mulai ragu sama Tuhan. Mana nih Tuhan? Janji doang. Gak ada satupun yang tergenapi. Pada akhirnya mereka mulai ragu. Jangan-jangan doa gue gak dijawab nih. Jangan-jangan doa aku gak didengar sama Tuhan. Ketika mereka mulai ragu, pada akhirnya mereka tidak percaya sama Tuhan. Ah, Tuhan gak ada. Buktinya, ketika gue dalam masalah, ketika aku sedang dalam kesesakan, Tuhan gak jawab doaku. Di saat mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak tertutup kemungkinan mereka akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Hari ini mungkin menjadi hari terberat bagimu. Mungkin hari ini engkau sudah mulai capek. Mungkin hari ini engkau mulai lelah. Tapi saya mau katakan, setiap orang yang hidup di dalam Tuhan dan kasih Allah itu ada di dalam diri kita, percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan membuat kaki kita kuat berdiri di dalam kesesakan. Tuhan akan membuat kita senantiasa menunggu dengan sabar, dengan respon yang baik di dalam penantian kita. Bapak Ibu dengar baik, satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ketika Daud dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi raja, apakah hari itu juga Daud menjadi raja? No! Daud harus menghadapi begitu panjangnya proses sampai di satu titik dia siap menjadi raja. Ketika Tuhan memanggil Yusuf untuk menjadi orang penting di Mesir, apakah hari itu juga Yusuf menjadi orang penting di Mesir? No! Yusuf harus mengalami yang namanya penderitaan. Dia harus dibuang dulu oleh saudaranya ke sumur.
Baru kemudian Tuhan angkat dia perlahan-lahan sampai menjadi orang penting di Mesir. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong hidupmu, bersabarlah. Sampai pada akhirnya engkau akan melihat tangan kuat Tuhan yang mengangkat kita di tengah kesesakan kita. Bersabarlah. Karena waktu Tuhan bukan waktunya kita. Amin. Itu poin mengenai sabar. Poin yang berikutnya mengenai murah hati. Kasih itu adalah murah hati. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar perasaan simpati ataupun perasaan empati, melainkan sebuah tindakan nyata. Apa sih perasaan simpati dan empati? Perasaan simpati itu adalah perasaan yang timbul dalam bentuk prihatin. Contohnya begini, kalau misalkan kita lagi naik motor, lagi naik kendaraan, lalu kita lihat ada orang kecelakaan, dan sebelumnya kita ini adalah orang yang belum pernah mengalami kecelakaan. Ya, taruhlah misalkan saya seseorang pengendara motor, saya belum pernah mengalami kecelakaan motor. Lalu saya melihat ada orang lain mengalami kecelakaan motor. Pada saat itu muncul di dalam hati saya rasa prihatin melihat orang itu. Wah, kasihan ya orang itu ya harus mengalami kecelakaan. Nah, berbeda dengan empati. Perasaan empati adalah perasaan yang muncul untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi saya baru bisa merasakan apa yang dialami oleh orang yang kecelakaan itu kalau saya sudah pernah mengalami kecelakaan. Saya pernah beberapa kali mengalami kecelakaan. Ditabrak mobil pernah, ditabrak motor juga pernah. Jadi kalau misalkan saya melihat ada orang kecelakaan, saya pasti bisa merasakan itu. Saya bisa sampai ke titik empati karena saya pernah mengalami itu. Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan mengenai murah hati, apa itu murah hati? Murah hati itu bukan hanya sebatas perasaan simpati ataupun empati, tetapi murah hati adalah respon atau sikap untuk melakukan sebuah tindakan nyata. Jadi kalau misalkan saya melihat orang yang kecelakaan, saya bukan lagi merasakan simpati ataupun empati. Tetapi ketika saya melihat ada orang kecelakaan, saya akan turun dan saya langsung menolong orang itu. Jadi bukan lagi hanya sekedar perasaan, tetapi sebuah tindakan nyata. Nah, seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Seringkali kita melihat ada orang-orang yang kelaparan. Mungkin kita juga pernah mengalami masa-masa di mana kita juga merasakan kelaparan. Pada saat itu, di saat kita melihat orang kelaparan, Tuhan mungkin gerakan hati kita untuk menolong. Dan pada saat Tuhan menggerakkan hati kita, pada saat itu kita harus bergerak langsung menolong orang itu. Itulah yang dimaksud dengan murah hati. Jadi kita bukan saja hanya merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi kita turut menolong apa yang orang lain rasakan. Sehingga ia bisa keluar dari masa-masa seperti itu. Kalau kita melihat ada orang yang kesulitan, kalau kita melihat ada orang yang kesusahan dalam hal materi, kita bantu mereka. Tapi ingat, kasih itu mendidik, kasih itu tidak memanjakan. Kasih itu mendidik, tidak memanjakan. Ketika kita melihat ada orang yang sulit, kita tolong. Tetapi ingat, jangan sampai kita memanjakan orang itu. Kita harus mendidik, karena kasih itu mendidik. Nah, ini adalah poin mengenai murah hati. Oke, yang berikutnya. Apa itu kasih? Yang berikutnya, kasih itu tidak cemburu. Apa itu tidak cemburu? Tidak cemburu adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki perasaan yang hangat untuk tidak iri, benci, dan marah. Ketika saya bekerja di bank dulu, saya bersama dengan teman saya, ada satu momen pada saat itu teman saya tidak achieve. Teman saya tidak mendapatkan nasabah di bulan itu. Dan pada saat itu jujur saya sedih. Saya sedih ketika melihat teman saya gagal. Saya sedih ketika teman saya tidak achieve di bulan itu. Tapi
Saya jauh lebih sedih ketika di bulan berikutnya teman saya mendapatkan nasabah, teman saya achieve dan dia selamat di bulan itu. Sedangkan saya pada saat itu tidak mendapatkan nasabah sama sekali. Pada saat itu saya sedih melihat teman saya jauh lebih berhasil dibandingkan dengan saya. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, pada saat itu saya paham, saya menyadari bahwa pada masa itu ada rasa cemburu, ada rasa iri di dalam hati saya ketika saya melihat teman saya berhasil. Bapak Ibu, saya mau katakan sebagai seorang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, janganlah kita iri terhadap apa yang orang lain miliki. Janganlah kita cemburu mengenai apa yang orang pakai. Jangan kita cemburu karena keberhasilan orang. Tetapi syukurilah apa yang sudah dapat kita nikmati saat ini. Itulah sebabnya saya mau katakan setiap orang yang tinggal di dalam kasih Allah, mereka akan selalu senantiasa bersyukur atas apa yang mereka miliki. Karena bagi mereka, Kristus itu cukup bagi mereka. Nah, itu adalah kasih yang tidak cemburu. Yang berikutnya secara cepat. Apa itu kasih? Kasih tidak memegahkan diri. Memegahkan diri adalah menampilkan diri sendiri, memuji diri sendiri secara berlebihan. Kalau kasih tidak memegahkan diri, maka seharusnya sebagai orang percaya kita harus rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah meletakkan diri di bawah dan menilai orang lain jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Itu rendah hati. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, jadilah pribadi yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai satu titik di mana ada orang ingin merendahkan kita. Mereka sudah tidak dapat merendahkan kita karena kita sudah berada di posisi yang paling bawah. Saya mau katakan, rendahkanlah dirimu. Bukan berarti kita harus minder Bapak Ibu. Tetapi kita harus belajar bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan sesama kita dan di hadapan Tuhan. Ketika seseorang berhasil, seringkali orang yang memegahkan diri, mereka bangga dengan diri mereka. Mereka selalu berkata, aku bisa karena aku mampu. Aku bisa karena aku punya kemampuan. Aku bisa karena aku punya skill yang hebat. Aku bisa karena aku punya uang yang banyak. Bapak Ibu dengar yang baik, ini adalah orang yang memegahkan diri mereka. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dan kasih Allah tinggal di dalam diri kita, kitanya seharusnya sadar betul bahwa setiap keberhasilan di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah terjadi tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Rasul Paulus dengan jelas katakan di dalam Filipi. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. Rasul Paulus katakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Jadi kalau hari ini kita berhasil, kalau hari ini kita sukses, kalau hari ini kita mampu keluar dari masa-masa sulit, dengar baik, itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena gagah perkasanya kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, aku bisa melalui ini semua. Bukan karena aku yang mampu. Tetapi Kristuslah yang memampukan aku. Itu poin mengenai tidak memegahkan diri. Yang terakhir. Kasih tidak sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah menilai diri lebih tinggi. Dan menganggap orang lain lebih rendah. Hanya untuk dipermalukan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 5. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan, kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan,
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, orang yang sombong, pada umumnya mereka hanya ingin mengintimidasi orang-orang yang ada di bawah mereka. Orang yang sombong pada dasarnya mereka hanya ingin menjatuhkan orang-orang yang ada di bawah mereka. Mereka selalu menganggap diri mereka lebih hebat. Mereka selalu menganggap diri mereka lebih kuat. Mereka lebih hebat dari segalanya. Sehingga pada akhirnya mereka hanya ingin menjatuhkan orang lain. Sedangkan kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita lebih dulu mendahulukan kepentingan orang lain. Kita lebih dulu memperhatikan orang lain baru diri kita. Kita harus memposisikan diri kita di bawah supaya pada akhirnya kita bisa menolong orang banyak. Di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal yang 10 ayat 43 sampai 45, firman Tuhan katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau misalkan kita congkak, kita tidak mungkin melayani orang lain dengan baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya mau katakan, milikilah kasih Allah di dalam kehidupanmu. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya didapati berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan yang terbaik, Tuhan akan menilai itu semua menurut standarnya Tuhan. Tadi ada 5 poin yang sudah saya sampaikan mengenai kasih. Walaupun sebenarnya ada masih banyak, tetapi di siang hari ini saya hanya akan membahas 5 poin mengenai kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Bapak Ibu, kalau dulu kita boleh flashback, sewaktu kita masih di sekolah minggu, ada satu lagu yang berbunyi demikian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita sendiri tidak punya kasih Tuhan? Bagaimana kita bisa berkata, aku mengasihimu dengan kasih Tuhan, kalau saja di dalam diri kita tidak ada kasih Allah. Kita harus terlebih dahulu memiliki kasih Allah, baru pada akhirnya kita bisa berkata, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Milikilah kasih Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga pada akhirnya, kemanapun kita pergi, kita bisa membagikan kasih Allah. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebagai orang percaya, kalau kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, kita harus melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau kita mengasihi orang tua kita, kalau kita mengasihi adik kita, kalau kita mengasihi kakak kita, kalau kita mengasihi anak-anak kita, gereja kita, lakukanlah sesuatu bagi mereka. Tadi kita sudah baca semua di dalam 1 Korintus pasal 13 mengenai kasih Allah. Hari ini dunia sedang merayakan kasih sayang. Hari di mana orang begitu banyak membagikan kasih sayang mereka dalam bentuk perhatian, coklat, boneka, dan bunga. Tapi kita sebagai orang percaya, biarlah senantiasa hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya kita membagikan kasih Allah di dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar di siang hari ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Dan menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik, khususnya di tengah pandemi saat ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menjamah hati kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, atas kebenaran firman yang boleh kami dengar di siang hari ini. Ajarlah setiap kami ya Tuhan untuk memiliki kasih Allah di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kemanapun kami pergi, kami boleh membagikan kasih Allah itu ya Bapa. Tuhan, kami mau belajar.
Kami mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap kami, melembutkan setiap hati kami ya Tuhan. Agar kami ya Bapa, boleh senantiasa memiliki kasih Allah itu di dalam kehidupan kami. Inilah firman yang boleh kami dengar. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar di siang hari ini boleh jatuh ke dalam tanah yang subur. Sehingga firman itu dapat berakar, firman itu dapat bertumbuh dan berbuah. Sehingga kemanapun kami pergi, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan buah dari apa yang kami dapat di siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu berada, jemaat-Mu berada ya Tuhan. Hari-hari ini mungkin mereka sedang mengalami masa sulit ya Tuhan. Ajarilah kepada setiap kami ya Tuhan, apa itu kesabaran. Kuatkanlah setiap kaki kami ya Tuhan untuk tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berseru, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya mengundang kepada ibu bapak, saudara dan saudari sekalian untuk bersatu hati mengambil sikap hati di dalam doa syafaat yang akan saya pimpin. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita bawakan doa-doa ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi dan kami sembah, kami membawa beberapa pokok doa yang menjadi pergumulan kami, anak-anak-Mu di gereja di tempat ini. Kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap apa yang dialami oleh bangsa dan negara kami, baik malapetaka, celaka, dan juga bencana. Segala sesuatu boleh terjadi karena izin dan kehendak-Nya Allah Bapa di surga. Kami menyertakan setiap banyak sekali korban-korban yang mengalami bencana. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka. Hibur dan senang karena hati yang orang ditinggalkan orang-orang terkasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga bangsa Indonesia ini dari tanah Sumatera sampai tanah Papua, semua pulau-pulau yang kecil dan juga yang besar ke dalam tangan Tuhan. Kami menyertakan desa, kota, dan juga yang lainnya ke dalam tangan-Mu, pedalaman, sekalipun yang tak terjangkau oleh firman-Mu. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah bangsa Indonesia kami, berikanlah kami kesatuan hati, agar tidak terjadinya kepecahan di antara satu dengan yang lainnya, baik ras, suku, dan juga bangsa. Bapak, Engkau memberkati kepala pemerintahan kami, Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, jajaran pemerintahan ini, biar kiranya mereka boleh diberkati oleh Engkau. Takut akan Tuhan disematkan dalam setiap hati dan pikiran mereka. Melalui keputusan yang mereka ambil, semua berasal daripada hikmat dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan dipelihara senantiasa tanah dan juga airnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyertakan juga pergumulan banyak jemaat-Mu, baik di Gereja Bethel Indonesia Jemaat New Heart, dan juga gereja-gereja lain interdenominasi. Ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh gereja-gereja ya Bapa. Berkatilah kesatuan hati di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya senantiasa bagi para penginjil, pendeta, gembala, diaken, dan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Diberkati oleh Bapa di surga. Engkau memberkati gereja yang kami layani di tempat ini. Jemaat yang saat hari ini yang mengalami musibah dan kesulitan. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengetahui isi hati dan pikiran mereka. Beban mereka, kami percaya Allah Bapa akan mengangkatnya. Sebab Yesuslah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami menyertakan kesatuan hati bagi setiap jajaran yang ada di Gereja Bethel Indonesia Jemaat New Heart. Agar kiranya kami diberikan hati sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyertakan untuk rapat kerja yang akan diadakan, biar Engkau yang memberkatinya Tuhan. Kami serahkan Ibu Gembala kami, Ibu Yudi Halina, beserta dengan suami, beserta juga anak-anaknya, dan juga opung ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pengurus yang ada di gereja ini, pemusik dan yang lain-lainnya, kami serahkan ke dalam nama Yesus Kristus. Engkau berikan kami kesatuan hati, agar tidak terpecahnya kami Tuhan. Kami naikkan doa ini, agar kiranya Engkaulah yang mendengar seruan hati-hati kami yang berdoa memohon kepadamu. Karena hanya Engkaulah, Yesus Kristus penolong dan penjawab doa kami. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.